Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, kita tak bosan-bosan mendengarkan Bang Edis TV berdiskusi melawan polemikus-polemikus ataupun apologet Islam yang berlagak tahu dan selama ini menganggap dirinya lebih ahli dalam Alkitab ketimbang umat Kristen. Nah, ketika berjumpa dengan Bang Edis TV, mereka baru tahu karena Bang Edis TV ternyata punya pengalaman mempelajari Al-Quran kurang lebih 13 tahun. Dan itu sebabnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan sangat tajam dan disampaikan kepada apologet Islam atau juga polemikus-polemikus yang mencoba berhadapan debat dengan Bang Edis TV. Dan akhirnya mereka semuanya kalang kabut dan tidak mengerti. Apalagi mereka hanya bisa berbahasa Arab dan menghafalnya, tapi mereka tidak mengerti arti, makna, dan juga tafsiran-tafsiran yang sesungguhnya. Ini dia videonya. Nyalakan kamera, kita berdiskusi. Yuk, silakan. Dulu ya Bang, lagi pakai jilbab dulu ya. Boleh lah, boleh. Walaupun Bentar ya, Bang. Anda pakai jilbab itu nggak tahu dari mana datangnya. Silakan. Duh iya, saya baca Quran nggak ada di Quran itu kamu suruh pakai jilbab. Silakan. Mana ada Bang? Ya terus kamu pakai jilbab siapa yang nyuruh? Pilih sendiri aja. Oh begitu. Ya silakan. Oke. Silakan. Oke. Nyalain kamera. Saya bisa invite dari sini ya. Saya invite dari sini. Nah, Kok hilang lagi Bang? coba itu sudah saya invite. Sudah saya invite. Oke, saya pakai Waduh. gini ya Bang. Pakai cadar. Ya sudah nggak apa-apa lah. Kalau si Juma ternyata ada kembaran si Juma. Kalau laki-laki pakai cadar namanya Juma. Kalau perempuan pakai cadar namanya Sinta. Ya silakan. Saya kan kembarannya Juma Bang. Oh begitu. Silakan. Tadi kan Bang Juma juga lab, saya juga minta naikin, saya juga pengen diskusi tentang Islam tuh macam mana. Karena menurut saya Bang, saya ini Kristen. Jadi kalau Alkitab, Injil saya juga alhamdulillah udah mengalami, udah mempelajari gitu kan. Oke. Tapi gini Sinta. Saya kan sudah sedikit trauma. Ini saya mohon maaf nih ya. Saya sedikit trauma. Karena gini, di dalam agama Islam itu memang diizinkan boleh berdusta di dalam 3 perkara. Iya, Betul? betul. Salah satunya adalah berdusta ketika menghadapi musuh, Iya. berdusta dalam hal mendamaikan orang yang berselisih, dengan bolehnya seorang muslim berdusta kepada lawan, kepada musuh, ya, di dalam sebuah kompetisi atau peperangan. Maka dari mana saya bisa percaya bahwa Anda tadinya adalah Kristen, sekolah teologi dan sebagainya? Silakan. Iya. Kalau dalam Matius, saya sih udah lupa Bang karena saya udah enggak. Kok Matius? Bukan begitu, Sinta. Maksudnya buktinya bahwa Anda dulu GKKB. Gerejanya dulu di mana? Gerejanya di Pontianak, GKKB di jalan. Gereja apa itu dulu kalau boleh tahu? GKKB Bang. GKKB itu apa? Gereja Kristen? Gereja Kristen. Iya, gereja Kristen apa? GKKB kepanjangannya. Gereja Kristen Kalimantan Barat. Oh, Gereja Kristen Kalimantan Barat. Ya, Karena saya mungkin teman-teman yang di tinggal di Kalbar Kalimantan Barat. bisa mengkonfirmasi lah. Ya, silakan lah. Nggak masalah lah. Ya, silakan. Waktu saya ini pengalaman lah ya Bang ya, kita cerita pengalaman. Ya, silakan. Karena kalau di dalam Kristen juga dilarang namanya menyampaikan dalam hal apapun itu dilarang kebohongan. Tadi baru saya bacakan boleh berdusta dalam 3 perkara. Iya, itulah pengalaman saya dulu Bang ya.
kita kan cerita Oh pengalaman. ya, silakan. Dalam Kristen juga kita dilarang untuk berdusta, dalam Islam pun kita juga dilarang berdusta sebenarnya Bang. Tapi banyakan Islam yang kurang paham. Mereka tuh banyakan cuma ngapal doang Bang. Kalau Al-Quran tuh banyakan ke ngapalnya, ngapal ayat, tapi tidak mempelajari apa sebenarnya isi Al-Quran tadi. Banyak terdogma dan terdoktrin oleh kearapan orang-orang Timur Tengah gitu kan. Jadi mereka tuh banyaknya hanya bisa menghafal Al-Quran tapi tidak mengerti terjemahannya tuh apa artinya yang mereka baca gitu kan. Jadi itulah banyak yang tersesat dan menyesatkan. Begitu juga dengan kita Kristen kan. Saya baru balik umroh loh Bang. Gini Sinta, Ya. satu hal yang kamu akui dan itu sering saya suarakan di channel saya. Ya. Kenapa banyak Muslim yang tidak berbicara berbahasa Arab, tidak mengerti isi Al-Quran? Karena kebanyakan dari mereka ketika membaca Al-Quran, mereka tidak membaca artinya, betul ya? Iya. Nah, ini teman-teman ya, sudah ada pengakuan, ini mualaf loh. Ya, mualaf dan mengakui bahwa banyak umat Muslim, ya gimana? Saya mempelajari Al-Quran semenjak saya masuk Al-Quran kan udah 18 tahun masuk Islam kan. Jadi saya mempelajari Quran itu udah 7 tahun Bang. Jadi saya tak mau cuma baca Arab doang gitu kan. Tapi saya nggak tahu artinya. Nanti yang saya sembah siapa. Terus yang dengar ustadz atau kiai banyak ceramah itu kan banyak tuh menyesatkan tuh kan kayak banyak nyembah kuburan, minta di kuburan gitu kan. Maaf saya tidak mengurangi rasa hormat saya sama Islam, tapi saya tetap cinta Islam gitu Bang ya. Kalau saya bukan Islam Bang, saya Muslim Bang, karena Islam dengan Muslim itu beda loh Bang. Oke baik. Apa pengertian Muslim? Apa pengertian Islam? Kalau Muslim itu Bang, orang benar-benar yang sudah berpasrah diri kepada Tuhannya. Tapi kalau orang Muslim ini masih bisa dibohongi oleh ulama-ulama yang mencari duit kan. Para kiai-kiai ngaku habaib, ngaku ulama gini-gini, baru juga mesantren seminggu 2 minggu udah ceramah kan. Kebanyakan kan gitu kan yang saya teliti tapi loh, Bang. Faktanya begitu loh, Cinta. Iya, Kalau faktanya begitu, ada mualaf, apalagi mualaf nih. Kalau mualaf pasti langsung dikasih panggung, langsung ceramah ini. Saya nggak mau, Bang. Tapi nyatanya seperti itu, karena teman-teman saya yang Muslim itu ngomong begini. Kamu tahu nggak? Ini orang Islam udah belajar menuntut ilmu tinggi, ya sudah riwayatnya segini begini, berguru kepada ini. Tapi kalau ada mualaf, berbondong-bondong orang akan mendengar ceramahnya. Ya benar Bang, malah banyak juga orang-orang di sekitaran saya sampai luar negeri, sampai ke Jakarta, ke Bogor, kemana itu banyak yang datang nemenin saya di Kalimantan. Minta obatin, minta air, saya doakan kan banyak tuh saya doa nggak pakai bahasa Arab loh Bang, saya doa dengan kepercayaan saya karena saya orang Indonesia. Saya doakan berdasarkan bahasa Indonesia. Berarti sholatnya pakai bahasa Indonesia? Sholat saya bacanya Al-Fatihah pakai bahasa Arab, Al-Fatihah, tapi kalau saya doa itu pakai bahasa Indonesia. Berarti sholatnya masih pakai bahasa Arab dong kalau gitu? Iya. Pakai baca Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Nas, sama Al-Ikhlas. Jadi ini juga satu ini ya Islam. Ada memang sebuah hadis yang mengatakan Muhammad berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat," katanya begitu. Iya, betul. Nah, pernahkah Muhammad sholat dengan menggunakan bahasa yang bukan bahasa dia? Ini, Cinta, setujukah Anda bahwa banyak umat Muslim yang sholat, ya, tapi dia tidak tahu
tahu apa yang diucapkan dalam sholat itu. Setuju atau tidak? Iya betul, makanya itu tadi Bang, saya bilang saya sholat tetap saya pakai bahasa Arab Bang, karena tapi saya sebelum sholat itu bahasa Arab, saya teliti dulu itu maknanya apa, artinya apa, takutnya nanti maklum kita ini kan mu'alaf kan, nah, jadi saya teliti dulu apa artinya, kalau artinya nyampe ke hati, saya tetap pakai Bang bahasa Arab. Kayak saya doakan orang, misalnya orang minta doakan, minta sembuh, minta apa, saya tetap pakai Al-Fatihah yang utama tuh Bang. Al-Fatihah sama syahadat. Oke. Karena setiap agama itu kan untuk memancarkan cinta kasih. Tapi gini loh, siapa namanya, Sinta. Menurut Anda betul tidak satu-satunya agama yang umatnya ketika dia berdoa, sholat, tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan itu adalah satu-satunya adalah umat Islam. Ya, tapi enggak semuanya gitu Bang, enggak semuanya. Mayoritas. Enggak semuanya Bang. Kalau dibilang mayoritas itu pembohongan besar, enggak ada. Itu hanya sebagian sebentar, orang. Oke, baik. Kita tes ya, kita tes. Jadi gini, ketika orang-orang Islam Indonesia yang tidak berbahasa Arab sholat, Iya. mereka mengucapkan kata-kata misalnya Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Betul? Dalam tahiyat? Iya, betul. Iya. Nah, ketika saya tanya apa artinya coba? Iya. Itu memohon kepada Allah dan Rasulnya. Bukan, coba diterjemahkan secara interlinear kata per kata. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu. Coba. Iya. Itu assalamu alaikum itu kan assalam, kayak kita ngucapin assalamualaikum, atau sama juga kayak Bukan, Kristen tuh ngucapin diterjemahkan halo. dulu coba Sinta, diterjemahkan. Assalamu alayka artinya apa? Assalamu alaikum itu berarti junjungan. Assalamu alaikum ya Rasulullah itu junjungan. Bukan. Arti dari assalamu alaika artinya adalah salam sejahtera kepada engkau. Ini loh teman-teman Iya. saksi ya. Iya. Teman-teman saksi. Banyak umat Iya. muslim bahkan tidak tahu arti assalamualaikum. Banyak. Bahkan assalamualaikum itu menurut orang Islam artinya adalah permisi. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Loh, assalamualaikum itu artinya bukan permisi selamat tinggal, bukan. Assalamualaikum itu artinya salam sejahtera atas kalian. Kalau kum artinya banyak orang. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kalian banyak orang. Tapi kalau assalamu alaika artinya salam sejahtera kepada engkau satu orang. Kalau kum itu kamu banyak, kalau ka itu kamu satu orang. Iya. Bayangkan Betul. banyak muslim tidak tahu. Makanya saya akan bacakan ayat Quran kepada orang-orang Islam yang suka baca-baca Quran, yang suka sholat tapi tidak tahu apa yang diucapkan. Saya bacakan satu surat. Ini saya lagi baik nih. Saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 43 ya. Dicek. Iya. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Bayangkan, kalau seorang muslim sholat Ini, Bang. tapi dia tidak sadar apa yang diucapkan, bukankah dia seolah-olah sholat dalam keadaan mabuk? Kalau yang dikatakan mabuk itu ada dua versi loh Bang. Satu, mabuk karena agama. Kedua, mabuk karena cinta kepada Allah. Bukan itu cinta sih. Iya, Gini maksudnya Sinta, gini. artinya itu loh Bang, artinya Al-Quran yang dikatakan mabuk tadi tuh, yang ada mabuknya tuh, itu ada dua versi. Satu, ada orang yang mabuk karena agama, makanya banyak bela-bela agama, begini-begini, dikit-dikit kan apa tuh? Bela agama 212. Kayak apa gitu kan? Aksi bela Islam, aksi bela Islam gitu. Itu mabuk agama tuh Bang. Tapi kalau orang mabuk kepada Allah, dia tidak akan bisa berkata-kata lagi ataupun berdebat masalah ini itu, karena dia sudah memahami. Karena kalau menurut saya jalan satu-satunya muslim itu tahu jalan pulang dan tahu jati dirinya itu siapa. Itu doang Bang. Jadi tidak ada perdebatan apa-apa, jadi tidak ada perbedaan kaum muslim non muslim, binatang sekalipun kita harus hormat karena itu ciptaan Allah.
Tapi yang ada kelakuan banyak muslim kalau dilihat dilihat anjing katanya haram. Haram. Bahkan kalau ada babi, wah ini harus dimusnahkan. Bahkan Isa akan datang untuk membunuh babi. Apakah salah babi, saudara? Ya maaf ngomongnya bang, saya banyak melihara kucing saya 100 lebih ekornya. Buset. Anjing juga saya suka anjing. Tapi saya enggak ngonsumsi, enggak makan kan. Tapi Iya, saya tapi gini loh, Sinta, kan seperti saya bilang, banyak muslim itu sangat anti terhadap anjing dan babi. Banyak sekali mereka anti. Bahkan katanya air liurnya anjing itu najis, sungguh sangat najis. Padahal di dalam surat Al-Kahfi konon katanya ada beberapa orang yang dengan anjingnya masuk surga. Ini gimana ini saudara-saudara ini? Sementara anjing sangat dibenci. Tapi gini loh, memang kalau kita baca-baca, bukan tanpa alasan mereka benci anjing. Ada satu riwayat di dalam sebuah hadis bahwa anjing hitam itu jelmaan setan. Anjing yang hitam gitu. enggak ada lah bang. Ada, tuh sayangnya saya nggak simpan. Ini di HP kita yang satunya teman-teman. Nggak saya simpan di sini hadis-hadisnya. Makanya tadi saya bilang abang, saya bukan Islam tapi saya Muslim bang. Karena Islam dengan Muslim itu berbeda. Itu kalau menurut pandangan saya. Karena seorang Muslim itu dia benar-benar udah total berserah diri kepada Sang Penciptanya. Tidak lagi membedakan mau itu binatang, mau itu manusia, mau itu agama ini, agama itu, udah nggak membedakan lagi. Karena satu-satunya jalan yaitu tadi tahu jalan pulang, karena kita diciptakan dari mana dan kita pulang pun akan kemana. Itu intinya orang Islam bang. Oke lah. Sama dengan Kristen juga loh bang. Kayak Kristen, saya kan pernah ikut Kristen. Kayak kita Kristen ini ajarannya juga sama dengan Islam karena Injil. Beda lah. Bedanya begini Sinta. Beda bang, karena gini, kalau Kristen kalau Islam saya enggak menuhankan Muhammad bang, saya menuhankan Allah. Coba gini Sinta, ini yang serius-serius, karena kalau bahas dengan mereka ini jangan yang serius-serius teman-teman. Kalau yang tinggi-tinggi seperti bacaan kiroat nanti nggak sampai mereka. Gini Sinta, saya kasih contoh Sinta. Kalau ada seorang muslim, misal nih ada seorang muslim, dia bilang begini kepada, taruhlah namanya Udin, Sarifuddin, ya. Sarifuddin ini sudah meninggal 1000 tahun yang silam. Dia bilang kepada Sarifuddin begini, Sarifuddin, dengarkanlah permohonan kami. Sarifuddin, dengarlah. Menurut Sinta, apakah itu perbuatan musyrik? Iya jelas musyrik bang, karena Kenapa itu musyrik? Karena menuhankan manusia ya? Iya. Karena apa? Menuhankan manusia. Oke, baik. Ketika ada muslim, sekarang ada muslim nih, dia mengucapkan kepada Muhammad yang juga sudah meninggal dengan kata-kata begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia minta kepada Muhammad yang sudah meninggal supaya Muhammad mendengar seru-seruannya. Apakah itu musyrik? Jelas musyrik, sama dengan Kristen bang, karena Kristen juga berarti itu menuhankan Muhammad Yesus. Ya? Berarti itu menuhankan Muhammad? Iya. Baik, kita putarkan videonya. Apakah itu tidak dilakukan oleh umat muslim? Muslim loh bang, tidak semuanya muslim begitu. Itu sama loh bang. Karena kalau Muhammad kita cinta kepada seseorang, iya, tapi bentuk pasti memujinya gini. Kayak abang kan cinta sama istri abang, pasti baik, abang, gini. Dek kamu cantik, Dek kamu seksi, pasti kan bilangnya saya gitu. jawab ya, saya jawab. Bentuk kecintaan saya kepada orang-orang yang saya cintai seperti istri, teman dan sebagainya, itu saya ungkapkan bukan dengan cara berseru-seru kepada arwahnya. Bukan seperti itu bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan itu ditunjukkan selagi orangnya masih ada. Kalau orangnya sudah mati ngapain? Contoh, banyak loh orang begini. Ketika orang tuanya hidup nggak pernah
ditelepon nggak pernah, di ini nggak pernah. Giliran sudah mati datang ke kuburannya dibawain begini, dibawa. Untuk apa orang udah mati kok? Untuk apa? Nah, Karena sekarang gitu, begini, sekarang begini. Ketika seorang muslim berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Artinya mereka meminta kepada Muhammad supaya seruannya didengar, betul? Ya, karena gini Bang, karena itu adalah leluhur kita, sama dengan orang tua loh, orang tua abang atau Sekarang orang tua saya dibela-belain kan? meninggal kan? Saya Begini Cinta. ini tidak bertele-tele loh Bang, ini beneran. Silakan. Karena gini, Yesus itu dijadikan Tuhan sampai disalib. Masa Tuhan disalib kan gitu kan? Nah, Ke situ kenapa lagi, ke kenapa situ Tuhan lagi. disalib kan gitu? Cinta, begini loh Cinta. Sedangkan kita punya Rasul itu kita nggak mentuhankan dia, cuma hanya memuji bentuk cinta kasih Beda kita kan? karena dia Beda kan? karena dia Yang pertama sama yang sekarang beda kan? sudah mengajarkan keimanan atau akhlak dan adab yang baik untuk para umat dan pengikutnya. Begini Cinta, begini. Tadi kan saya buat perumpamaan. Memang kalau Ya. udah langsung bahas ke Muhammad, memang mendadak logika yang kita bangun tuh kadang hancur berantakan. Maaf. Gini ya, ketika tadi ada seorang muslim berseru-seru kepada Sarifuddin. Ya Sarifuddin, 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 dengarlah seruan kami Sarifuddin. Sarifuddin sudah meninggal. Tadi saya tanya, Sinta, apakah itu perbuatan musyrik? Tadi kamu jawab, ya itu musyrik. Ya, Karena dia memang. menuhan, sebentar dulu dong. Karena dia telah memang musyrik. menuhankan manusia, betul? Ya, Nah sekarang ketika muslim berseru-seru kepada manusia yang juga sudah meninggal, yang bernama Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu musyrik tidak? Tadi Anda bilang musyrik. Kenapa Iya. itu musyrik? Karena apa? ya karena meminta sama orang yang sudah tak Menuhankan ada. Muhammad nggak itu namanya? Itu tidak menuhankan, itu bentuk cinta kita kepada Sudah aku bilang kan? Karena Kalau ke Muhammad Muhammad itu langsung utusan, mendadak Bang. Muhammad itu runtuh utusan. semua. Bangunan yang kita bangun, logika berpikir yang kita bangun itu dan kita sama kesepakati dengan Yesus runtuh. Kristus, Bang. Sama dengan Yesus Kristus, itu bukan Tuhan, dia juga Kalau utusan. kami ada loh dalam Injil, Yesus Kristus mengatakan sembahlah Allah, sembahlah Allah. Dia tidak nggak menyembah ada, Yesus, nggak ada nggak kayak begitu dari Ada. mana? Buka aja Injilnya, Bang. Buka Nggak Injil, ada. Bang. Coba Nah, dibukakan, buka silakan. Injil. Silakan Silakan bukakan. Abang buka. Saya tidak punya Injil, tapi saya sudah pernah mempelajari Injil. Ah, berarti Sinta namanya itu namanya memfitnah. Injil saya nggak mikna loh Bang, saya nggak mikna. Injil itu menyuruh untuk Yesus itu menyuruh untuk sembahlah Allah. Apabila Nggak kamu ada. mau kata Tidak Yesus, ada, tidak benar. "Gua tak benar." Begini, Abang Sinta. dah ngeles, abang dah ngeles. Begini Abang Sinta, salah. begini. Makasih teman-teman yang support dengan cara memberikan gift. Terima kasih ya teman-teman ya. Ini banyak di antara teman-teman yang sudah tertidur ini. Kalau Islam, Gini Sinta. Bang, dia tidak menuhankan manusia, Bang. Dia hanya mengucap syukur. Tadi menuhankan, sekarang tidak. Bukan yang tadi abang bilang, yang kalau Muhammad dengan orang yang biasa tuh beda loh Bang. Nabi Muhammad itu utusan Allah, sama dengan Yesus Kristus juga utusan Allah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada kaum-kaum Israel, kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum Yunani, dan sama juga dengan Muhammad menyampaikan kepada kaum-kaumnya Arab Saudi dan lain sebagainya, itu menyampaikan untuk sembahlah Allah, sembahlah Allah. Sama dengan Yesus juga menyuruh untuk menyembah Allah. Karena Begini Sinta, Yesus pertama Kristus mengatakan, sudah, biar gantian kita. ikutilah aku supaya kamu bisa bertemu dengan Bapa yang di surga. Itu kata Yesus kan? Kalau suruh mengikuti Yesus betul, tapi kalau mengikuti Muhammad nanti arahnya lain. Enggak lain. Beda, kok. begini. Itu Begini, bagi Sinta. orang yang kurang paham. Oke, kita nggak usah bahas Muhammadku nanti dia teranu lagi, nanti dia marah-marah. Gini Sinta, gini. Kata Yesus di dalam Injil, pada hari kebangkitan nanti, pada hari berbangkit, di kehidupan yang akan datang. Kita kan percaya bahwa hidup ini tidak berakhir setelah meninggal. Ada kehidupan yang akan datang. Nah, menurut Yesus di dalam Injil, orang itu tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Beda dengan apa kata Muhammad. Jadi makanya
Orang Kristen yang Jadi makanya ya, apa yang dikatakan Muhammad, Tuhan yang dikatakan Muhammad itu nggak sama dengan Tuhan di dalam Bible, di dalam Injil, dalam Taurat. sama. Oke, kita buktikan berbeda ya. Kita buktikan, kita Buka buktikan. Injil bang, buka Injil bang. Sebentar. Gini, kita buktikan dulu. Sabar ya, sabar ya. Nih. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Sampai malu loh. Sebentar, sampai malu loh Ustadz menceritakannya. Tapi nggak apa-apa, kita ceritakan. Lanjut. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Catat. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya. Ya itu saya udah itu. Sebentar dulu Sinta, kita dengarkan dulu Sinta. Sabar, ini penonton 3.700 orang tidak sabar ini ingin mendengar ceramah yang sangat cetar membahana. Iya. Oke? Saya udah tahu itu ayatnya berapa bang. Kita Surat putarkan berapa. lagi. Kita putar lagi. Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh, jadi menurut ajaran orang Islam, di kehidupan yang akan datang, itu kawin-mawin. Terjadi hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Sementara di dalam Injil, apa yang dikatakan Yesus, di kehidupan yang akan datang, manusia tidak kawin dan dikawinkan lagi. Melainkan mereka hidup seperti malaikat di surga. Bertentangan, Sinta. Jangan kau bilang Muhammad dan Yesus membawa pesan yang sama. Beda jauh. Nah, sama bang, sama. Karena gini. Samanya dari mana, Sinta? Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Allah itu penguasa langit dan bumi. Satu. Kesalahan orang Muslim, kesalahan orang Kristen dan orang Muslim. Satu, orang Kristen itu menuhankan manusia yaitu Yesus Kristus. Kalau orang Muslim tidak menuhankan Muhammad tapi memuja-mujanya, itu memang musyrik, betul bang. Musyrik? Karena Muhammad Menuhankan Muhammad? Iya, karena Muhammad pun berkata dia tidak minta disembah atau tidak minta dipuja, tapi sembahlah Allahnya atau Tuhannya. Wah, ini salah ini. Anda bahaya ini. Itu ajaran apa pula bahaya? Abang loh yang bahaya. Enggak bahaya karena saya nanti Baik. bang, nanti saya besok beli Al-Quran. Abang naikin lagi Gini saya Sinta, kitab. sebentar Sinta. Gini Sinta, Saya- tadi saya kamu bilang beli tahu Injil ayatnya. besok ya. Paman saya kan ada Injil nih pendeta, nanti saya minta sama paman Gini saya. Sinta, saya kasih kamu satu ayat. Ya. Di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33, ya, catat An-Naba surat ke-3. Waqaiba atroban. Apa arti waqaiba atroban? Bahwa orang-orang yang bertakwa mereka akan diberikan kebun-kebun anggur dan sungai-sungai dan gadis-gadis molek yang sebaya. Tapi ini ini penjelasannya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayu. Itu saya tahu, Sebentar Cinta. Surat An-Naba ayat 33 saya Iya. tahu itu. Berpayudara mereka sebaya. Saya harus sensor kata-kata tertentu ya. Jadi kalau saya bilang Ya. itu maksudnya adalah begitu ya. Karena Ini, Bang. TikTok akan sedikit Sinta gini. Saya mau tanya Sinta. Ini gadis-gadis montok nanti kalau dikasih kamu buat apa ini?
Apakah kalian akan Aku aja udah montok. berperang-perangan kates? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin kamu mau perang-perangan kates sama mereka, kan? Maaf ya teman-teman ya, saya hanya sekedar melucu. Mohon maaf teman-teman. Bang. Silakan. Ini saya ngomong. Silakan. Ini ya Bang. Quran ini sekarang banyak sudah diinikan oleh para penjajah Bang. Ini nggak dirubah loh Sinta. Waka ibaat proban. Karena apa Bang? Karena waktu zaman penjajahan Belanda banyak ulama-ulama yang berkhianat kepada Indonesia. Kristen lagi yang disalahin. Aduh, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya salah Wahyudi dan Karesteng. Sinta, yang nerjemahin ini kalian loh Sinta. Ini tafsir Waziz. Ini tafsir kalian, bukan kami yang nafsir. Ya karena apa? Karena itu sudah banyak dimutilasi, kayak orang mati itu dimutilasi Bang. Al-Qur'annya udah banyak dirubah-rubah. Buset, Jadi menurut Anda ini dirubah-rubah Al-Qur'annya? Iya. Buset tuh. Karena Lihat apa? nih, Karena beginilah banyak ulama mualaf, yang sudah beginilah mualaf berkhianat. didikan kalian ini. Mengatakan Quran dirubah-rubah. Emang iya. Gini Sinta, ya, saya ini kan seorang ahli dalam agama Islam. Saya ini memang bidang saya itu agama Islam. Makanya kalau tanya agama Islam sama saya, 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. Bahkan saya belum ketemu dengan umat muslim yang lebih ngerti tentang agama Islam daripada saya. Ini satu problem yang serius ya. Gini, menurut kitab-kitab Al-Qur'an, kitab hadis ya, bahwa kesibukan para penghuni surga itu adalah melakukan hubungan seksual. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Itu kesibukan mereka. Tapi di dalam kitab hadis juga disebutkan bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surganya Islam itu adalah memandang wajah Robnya. Memandang Allah. Iya. Itu kenikmatan tertinggi. Iya. Tapi yang jadi masalah begini. Kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah. Kesibukannya berhubungan seksual. Saya bertanya gini. Kenapa umat muslim tidak sibuk memandang wajah Allah? Kenapa umat muslim di surga malah sibuk memecah perawan? Saya pikir begini. Apa jangan-jangan memecah perawan lebih nikmat daripada memandang wajah Allah? Karena begini. Orang itu cenderung akan sibuk dengan kesukaannya. Contoh. Saya punya teman sibuk banget kerja, siang malam pagi sore kerja terus. Lagi di mana bro? Kerja bro. Kesibukan dia kerja. Karena apa? Karena kerja itu bagi dia adalah satu kenikmatan yang tiada tara. Karena fulus akan mengalir terus. Fulus. Gini, orang akan sibuk dengan kesukaannya. Nah, umat muslim ternyata mereka sibuk dengan kesukaannya, yaitu memecah perawan. Padahal kenikmatan yang tertinggi memandang wajah Allah. Coba saya mau tanya dulu sama Sinta. Kenapa umat muslim di surga mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah? Mereka malah menyibukkan diri dengan berhubungan seksual. Silakan. Kalau menurut saya, untuk memandang wajah Allah itu bukan harus menunggu mati Bang. Saat ini pun kita harus bisa memandang wajah Allah. Kenapa? Allah berkata dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Yang ditanya apa yang dijawab? Jika mata kalbumu buta di dunia, maka mata kalbumu di akhirat pun akan buta. Jadi apabila tidak bisa melihat Allah di dunia, jadi di akhirat pun tak bisa melihat Allah. Berat, saudara. Itu Bukan kalau- itu yang kalau ditanyakan, yang Cinta. gitu-gituan, ayat An-Naba ayat 3, surat An-Naba ayat 33 itu khusus untuk kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan enggak, kalau menurut saya. Saya satu, kalau saya nanti meninggal pergi ke akhirat, saya hanya ingin melihat wajah Robku. Lu tapi kesibukannya memecah perawan loh. Itu bagi laki-laki, itu saya kan Nggak ada di sini bagi laki-laki. Gini, orang ketika dikatakan orang-orang yang bertakwa, apakah itu hanya laki-laki? sama, perempuan juga bertakwa. Oke, apa hadiah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa? Tergantung Enggak tergantung. Di sini tergantung bukan amalannya
Sinta, jangan kau menambah-nambah ayat Quran. Sinta, Amalannya apa dulu? Perbuatannya yang baik apa dulu? yang Itu kan diberikan, tergantung amalnya. Sinta, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis. Di dalam terjemahan lain ini gadis-gadis montok, tapi di sini gadis-gadis molek. Ya, pertanyaan saya, untuk apa kepada Ini wahai kesini, kalian, saya tanya, wahai Bang. perempuan, gadis-gadis Kalau itu? dalam Kristen, kalau dalam Kristen nanti suatu saat meninggal di akhirat hadiahnya apa? Ini kita nggak boleh masukin Islam terus. Kita Begini nggak loh boleh Sinta, Islam gini, terus. pertanyaan Jadi saya tadi. tanya, di Kristen itu nanti meninggal dapat Sinta, hadiah apa? baik ya. Di dalam iman kami ya dikatakan bahwa mereka pada waktu itu ya, pada waktu itu mereka akan, saya bacakan saja ayatnya ya. Saya bacakan di dalam kitab Wahyu, saya bacakan. Sebentar ya. Sabar. Nih, bagaimana dengan dunia yang baru dan langit yang baru? Nih, Wahyu 21. Air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sini disebutkan mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kan nggak cuma itu, Bang. Sama dengan Di dalam agama Islam, sebentar, di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi. Sebentar dulu Sinta. Di dalam agama Islam, kenikmatan tertinggi itu berjumpa, memandang wajah Robnya, dikatakan begitu. Itu kenikmatan tertinggi. Gini Sinta, yang jadi pertanyaan saya, kok bisa umat muslim gak sibuk dengan memandang wajah Allah? Mereka sibuk memecah perawan. Menurut Pak Ustadz, sibuknya bukan memandang wajah Allah, memecah perawan. Berarti pertanyaan saya, apakah mereka telah musyrik dengan memalingkan wajah mereka dari Rob mereka dan mereka sibuk memecah perawan? Coba fokus dulu ke situ. Iya, kalau menurut saya itu memang musyrik, tapi musyrik katanya. Iya. Jadi di surga masih bisa musyrik ya? Itu bukan di surga, itu hanya di dunia. Karena gini, karena dalam Bukan di dunia loh Al-Quran Sinta, di dikatakan, surga. Di surga Sinta. Lihat nih ya, saya putarkan lagi ya. sesungguhnya Saya harus surga dan putarkan neraka berulang-ulang di mana ini. Kamu masih bernapas dan di mana langit Sebentar. dan bumi masih ada. Itu coba abang buka surat An-Naba. Coba nih ya, kita putarkan lagi ya, kita putarkan. Coba. Sebentar ya. Sabar teman-teman. Bukan ego, ini kan saling berpaham. Bukan ego. Nih ya, lihat ya, dengar nih. Satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Wah, saya harus menyensor. Nanti saya kena. Itu kata Ustadz, ceramahnya Pak Ustadz loh. Di acara TV. Masa saya dibilang fitnah lagi? Nggak fitnah itu Sinta. Ya memang siapa yang bilang fitnah, Bang? Memang itu ada di dalam Quran itu yang Nah, Abang baca. makanya gini, Sinta pilih mana? Gini, Sinta, kamu pilih menyibukkan diri dengan pesta atau memandang wajah Allah. Saya muslim, Bang. Saya sibuk untuk memandang wajah Allah. Tidak benar. Kesibukanmu bukan itu nanti di surga. Nggak ada yang sibuk memandang wajah Allah, nggak ada. Tidak ada dalilnya umat muslim nanti menurut sibuk. Abang. Itu Aduh, menurut sih. Abang. Karena Quran itu 30 juz loh, Kita Bang. harus Bukan bicara cuma pakai itu dalil. ayatnya, Bang. Gini. Jadi banyak-banyak yang Allah kasih Waduh, tahu berat kita, ini bukan cuma saudara-saudari. itu.
Gini loh. Coba abang buka 30 Cinta, juz Akuan itu cinta, apa-apa, Sinta, ya. Sinta, Sekarang dengar. saya tanya, Aduh, Akuan itu ngomong berapa terus. ratus ayat, berapa ribu ayat Kalau udah dalam ngomong terus 30 udah juz? oleng nih kalau udah ngomong terus nih. Berapa ayat dalam satu Udah repot kitab ini. satu Al-Quran berapa ayat dan siapa yang membuat Al-Quran? Udah Abang, ketombean coba. saya ini kalau udah mama ini ketombean. Iya, abang bilang kan abang kan pintar tahu dengan Islam. Jadi saya Sinta. tanya yang membuat Al-Quran itu siapa? Terus ayat Al-Quran di Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu berapa ribu ayat? Saya mau tanya. Menurut orang Islam, Al-Quran itu ada 114 surat. Terdiri dari 6.666 ayat. Nah, itu betul. Yang membuat Al-Quran siapa? Yang membuat Al-Quran menurut orang Islam apa menurut Al-Quran? Menurut orang Islam. Menurut orang Al-Qurannya. Islam, Quran itu katanya ditulis oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Salah. Salah. Terus Ya. yang benar? Utsman. Iya, Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Dia sebagai ketua penulisan Al-Quran. Utsman pada waktu itu sebagai khalifah. Tapi itu menurut orang Islam. Kalau menurut Iya. Al-Quran sendiri, nggak ada nama-nama mereka disebut di situ. Menurut Al-Quran tertulis, Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil mutakin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu menurut Al-Quran. Jadi ketika dikatakan kalau Kristen itu Sebentar, ngapa sebentar berdoanya dulu, sebentar, kepada gini. manusia? Gini, Ya Sinta. Tuhan Yesus, ampuni dosaku Tuhan Yesus, padahal itu Yesus manusia. Apakah Loh, itu nggak Yesus musyrik, memang Bang? berkuasa mengampuni dosa. Yesus itu Muhammad, berkuasa mengampuni sama dengan dosa. Rasulullah, Bang, sama dengan Rasulullah juga berkuasa mengampuni para umatnya, dosa umatnya. Dari mana dalil? Ada loh dalilnya, itu ada di hadis dan ada di Al-Quran. Sedangkan Muhammad saja di dalam Al-Quran dosa-dosanya minta diampuni. Kok bagaimana dia bisa mengampuni dosa? Bisa lah, karena dia kan kekasih Allah sama dengan Yesus, kekasih Gini ya, Allah juga. gini ya, Makanya aduh. Yesus berkata sembahlah Allah, sembahlah Allah. Itu kan fitnah lagi. Itu kata Yesus. Fitnah Iya, lagi benar, loh. Bang. Fitnah lagi. Nanti besok saya minta Alkitab sama paman saya. Kita dapat lagi besok. Gini loh, Kita ini bahas kata ulama Alkitab ya. Semuanya. Sinta, Ya. ini kata ulama nih. Ini kata ulama nih. Ya, itu Ini kata ulama. Tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Nah, ini di acara pada waktu itu menunggu buka puasa. Saya nonton acara ini pada waktu itu ya. Orang-orang lagi buka puasa menahan laparnya. Aduh, kapan ini azan maghrib biar perut terisi. Dengar, ini jawaban seorang ulama ya, Quraisy Shihab ya, bapaknya Najwa Shihab. Nih jawabannya tentang apakah Muhammad dijamin masuk surga. Nih, lihat nih. Kita ya gitu hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Ada di hadis. Hadisnya berbunyi begini. Wahai Terus gini, Bang, Rasulullah. saya tanya, kenapa Yesus Kristus nanti pada hari kiamat dia yang akan diturunkan untuk mengadili atau membunuh si Dajjal? Ya Kenapa karena dia dia- yang berkuasa. Karena dia yang memiliki Karena kuasa. gini, Bang, kenapa dia diturunkan dan harus mengadili? Karena para umatnya kayak Kristen itu banyak Dalilnya yang di mana? menyembah dia, makanya itu yang harus diadili. Dalilnya oleh- di mana? Oleh Yesus. Sinta, oleh begini. Yesus. Kalau kita bicara harusnya ada dalil. Nggak ada Nabi Isa akan datang untuk mengadili orang Kristen, nggak ada.
Yang ada, memang di Quran memang nggak ada. Di begini Alkitab, Sinta, yang di ada Alkitab memang Isa, nggak ada. begini. Tapi yakin aja bang, yakin aja. Bagaimana kita yakin kalau dalilnya tidak ada, Sinta? Gini loh. Yakinlah. Menurut agama Islam, Isa akan datang satu untuk menjadi hakimin muqsiton, menjadi hakim yang adil. Kemudian yang kedua, untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga, untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Pertanyaan saya, apakah salah babi? Kenapa Yesus mau bunuh babi? Iya, makanya pertanyaan saya, apa salah babi? Bukan Yesus loh, Isa. Gini, bayangkan, berapa banyak babi di Kalimantan Barat? Berapa banyak babi? Isa itu Nanti kalau ke Jerman lagi, Isa, bang. Tapi kalau saya pernah lihat kandang babi banyak. Bayangkan, nanti pakai alat apa Isa membunuh? Karena itu kan orang Kristen, kan Tuhannya abang tuh. Gimana nih? Iya kan itu Tuhannya abang. Begini Sinta, di dalam iman kami, Yesus akan datang bukan membunuh babi. Apa salah babi memangnya? Bukan membunuh babi. Yesus akan datang kembali nanti untuk menghakimi manusia. Untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Dia. Kenapa orang-orang percaya kepada Dia harus dihakimi lagi? Harus apa? Harus dihakimi dia lagi. Kenapa? Yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak percaya seperti kalian. Kami percaya sama Allah karena Yesus tuh menyuruh untuk menyembah Allah. Di mana dalilnya Yesus menyuruh menyembah kepada Allah? Di mana? Nanti saya buktikan besok abang naikin saya buka Alkitab ya bang ya. Jangan nanti Sinta. Ya sekarang saya kan nggak punya Alkitab bang, saya nggak ada bukti. Ada 4.400 jamaah ini. Iya. Mas, ini gedung masjid sudah mulai oyong ini. Udah 4.000 bertumpuk-tumpuk. Berilah jawaban kepada mereka ini supaya iman mereka kuat. Ayo, gimana? Iya, itu tadi kenapa Isa harus menghakimi umatnya, menghakimi umatnya sedangkan karena karena Yesus memiliki kuasa seperti yang Yesus katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah, sekarang bagaimana mungkin Anda mengikuti Muhammad yang di dalam kubur? Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus yang hidup? Gini, saya tanya dulu lah, Sinta. Percaya nggak Sinta bahwa Isa akan datang kelak? Di mana dia? Kalau Gini, Yesus hidup, dia di sebentar. mana? Ya udah, Isa hidup nggak? Isa itu hidup atau mati? Isa. Dia nggak ada ya, jelas mati karena aku nggak lihat dia. Berarti Isa sudah meninggal? Iya. Benarkah Isa akan datang lagi? Ya, itu pun di Quran katanya sudah meninggal, gimana sih? Bagaimana mungkin dia akan datang lagi ke dunia membunuh Dajjal tapi dia sudah meninggal? Makanya kalian itu gini. Begini loh Sinta. Begini loh Sinta. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya, ahli kitab tanya, jangan dilawan. Ahli kitab itu jangan dilawan. Jadikanlah mereka tempat untuk bertanya sesuai dengan kata Al-Qur'anmu. Tapi yang kalian dengar bukan Al-Qur'an, yang kalian dengar ulama kalian untuk membenci ahli kitab. Saya tidak membenci ahli kitab, Bang. Tapi kenapa tadi Anda melawan perkataan saya? Gini loh, di dalam agamamu sendiri, Sinta, disuruh kamu beriman bahwa nanti Isa akan datang. Bagaimana mungkin Isa akan datang tapi dia sudah meninggal? Coba. Iya. Contohnya gini, Bang, kalau emang dia tidak meninggal. Isa berada menurut ayat Al-Qur'an. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-157, wa qaulihim, dan karena ucapan-ucapan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, Isa ibnu Maryam, Al-Masih Isa putra Maryam.
Lalu apa di situ kata Al-Quran? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Ayat Al-Quran sendiri kamu bantah loh, Sinta. Ya, berarti yang benar Sudah itu saya Quran. bilang Berarti 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran. Jangan coba-coba bahas Quran dengan saya, Sinta. Berarti Al-Quran itu kebenaran loh Bang. Al-Quran itu Abang dah buktikan sendiri bahwa Al-Quran itu kebenaran. Bahwa Sinta, kitab itu oke. pembodohan. Alkitab Justru, itu pembodohan. Gini loh Sinta, maksudnya gini, makanya saya bilang ya, apa kata Quran dengan apa kata orang Islam itu seringkali saya dapati berbeda, kontradiksi. Kamu bilang Isa sudah meninggal, sementara di dalam Al-Quran dikatakan Isa itu sudah di-rafa. Tahu nggak kamu di-rafa itu apa? Di surga. Bukan di surga, surga itu jannah, diangkat. Diangkat ke langit. Iya, jadi meninggal atau enggak dia? Meninggal lah, kalau emang dia ada pasti ada lah dia turun Bang. Terus nanti ketika dia datang, jasadnya yang meninggal, tapi Muhammadnya tidak meninggal. Muhammadnya itu pun ada dengan diri Abang juga ada Muhammad. Berat nih. Iya. Sinta, oke lah, penutupnya gini aja dah. Nanti kalau kita lanjutkan tambah panjang. Gini Sinta, sebenarnya gini, di dalam agama Islam, benar nggak sih Muhammad itu sudah mencap kaum wanita itu sebagai kaum yang akalnya kurang? Benar nggak? Maksudnya? Bahwa perempuan itu akalnya nggak sempurna. Nggak sempurna gimana? Oke, saya bacakan aja hadisnya ya. Muslim itu nggak ngerti ajaran agama Islam, teman-teman. Seperti saya bilang, seandainya mereka mendalami agama Islam, Sinta, seandainya kamu mendalami agama Islam dalam satu malam saja kamu mau, saya khawatir besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Saya bacakan, ya. Iya, tapi saya bukan Islam, Bang, saya Muslim. Udah saya bilang saya Muslim, saya bukan Islam. Sebentar ya. Biar saya bacakan ya. Ya. Nih. Ada dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar, perhatikan, yang pintar. Wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak penghuni neraka?" Rasulullah menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akalnya." Perhatikan, aku tidak melihat satu kaum yang kurang akalnya kecuali dari golongan kalian. Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa maksud dari kami kekurangan akal dan dalam agama itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Maksud kurang akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal." Lihat itu. Di dalam surat Al-Baqarah, satu orang wanita itu nggak bisa jadi saksi. Dua orang wanita itu kesaksiannya itu setara dengan satu laki-laki. Karena apa? Karena akal kalian separuh. Makanya saya bilang, Sinta, kalau kamu percaya kepada Muhammad, udah kamu aminkan saja bahwa akalmu gak sempurna. Jadi bergurulah dulu kamu kepada kaum laki-laki ya. Loh, memang itu kata Muhammad kok gimana? Udah berguru terus kok saya sama suami saya, Bang. Iya, tapi masalahnya kamu gak pinter-pinter. Karena akalmu tadi kurang. Gimana, Sinta? Udah pinter kok. Jadi saya gini, Bang. Ini sebelum saya akhiri, karena saya mau nidurin anak juga besok mau sekolah kan. Boleh. Saya mau tanya sama Abang. Nanti kalau Abang meninggal, Abang mau kemana? Kalau saya meninggal mau kemana? Ya dikubur lah. Enggak,
Ya dikubur itu kan jasadnya. Oh ya, Berarti di dalam roh- iman rohnya- kami percaya seperti Yesus pun telah dibangkitkan, begitu juga kami yang percaya, kami akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Di dalam agama Kristen ada kebangkitan, harapan akan kebangkitan. Di dalam agama Islam sampai sekarang mohon maaf belum ada kebangkitan karena Muhammad sampai sekarang masih ada di dalam kubur. Makanya saya bilang, di dalam Kristen ada terang, ada kebangkitan dan Islam hidup. Bangkit, Bang. Islam juga bangkit kok, karena itu ciptaan. Iya, ciptaannya tapi sama. masalahnya begini. Yang Yesus nyiptakan sudah abang siapa? Yesus Gini. atau Allah? Tuhan saya jelas Yesus dong. Berarti nggak yang kenal nyiptakan sama abang Allah. Yesus. Berarti Saya yang nggak- nyiptakan abang Yesus. Saya nggak kenal sama Allah. Di dalam agama kami, Sinta, ada kebangkitan. Kebangkitan itu ada, ya. Oke, Yesus berarti- sendiri, berarti udah sebentar. jelas abang, berarti udah jelas Sebentar abang musyrik dulu. karena yang Dengar. menciptakan abang manusia. Dengar udah dulu. jelas abang musyrik. Oke Sinta. bang, assalamualaikum. Ada sambut tidur. Oke lah, nanti kita lanjutkan terus jadi debat Oke, kusir. anak saya besok mau sekolah bang, masuk jam 7 air pasang Silakan. sini. Silakan, Ya. Sinta. Oke, assalamualaikum. Selamat malam. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada Kristen, Sinta. Ya, kita telah menyaksikan debat yang begitu luar biasa, dan dari debat ini, dari diskusi ini kita bisa mengambil hikmahnya. Yang tidak baik jangan disimpan, tapi yang baik yang menambah pengetahuan kita, silakan diambil dan jadikan itu menjadi soko guru, pengalaman atau pengetahuan bagi kita untuk menghadapi hidup ini dan untuk melaksanakan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, atau juga untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat yang ingin menyesatkan orang-orang benar. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.